Penjaga Ciptaan Allah dengan dosen pengampu Bapak Suhutan PC Manulang SPDK MPDK. Topik ini terdiri 3 subpokok. Yang pertama, hubungan antara ekonomi dan ekologi yang akan dijelaskan oleh Nofrina Dasmaria Damanik, Ezra Sasio Stefani Sihombing, dan Clara Medasi Mangunsong. Kedua, manusia dan alam yang akan dijelaskan oleh Nathanael Pakpahan dan Ranjamin Purba. Ketiga, sikap manusia terhadap alam yang akan dijelaskan oleh Clara Florencia Gandriani dan Angela Manali. Selamat menyaksikan. Bagaimana hubungan antara ekonomi dan ekologi? Kehidupan adalah sesuatu yang lebih luhur dibandingkan ekonomi ataupun ekologi. Kehidupan lebih dari sekedar ada secara fisik. Ekonomi mempunyai fungsi yang amat vital bagi kehidupan. Masalah pokok antara ekonomi dan ekologi yaitu 1. Perhitungan resiko. Perhitungan resiko merupakan masalah karena ada begitu banyak teknologi mutakhir yang tidak pernah dapat diperkirakan resikonya dengan tepat. Misalnya penggunaan nuklir. 2. Pendekatan analisis. Pendekatan analisis biaya dan manfaat tidaklah cukup untuk masalah ini. Hal ini yang dibutuhkan adalah komitmen moral. 3. Komitmen moral yang menghormati kehidupan di atas segala-galanya, termasuk melampaui keuntungan ekonomi. Dengan demikian, jelaslah bahwa baik ekonomi maupun ekologi adalah bagian-bagian yang penting dari kehidupan. Pentingnya ditentukan oleh sumbangan masing-masing, baik kuantitatif maupun kualitatif, bagi kehidupan dalam segala kepenuhan itu. Saya akan melanjutkan materi rekaman dari Dr. Nofrina Guru Damanik, yaitu pengertian ekonomi dan ekologi. Dalam istilah bahasa Yunani, arti ekonomi yaitu okios yang berarti keluarga dan rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Dan dapat kita simpulkan bahwa ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam aturan rumah tangga. Dan dapat kita ambil ayat pendukung dari ekonomi, yaitu kita kutip dalam Kejadian 2 ayat 18 dinyatakan bahwa menurut Allah tidak baik manusia itu seorang diri saja, sehingga menciptakan penolong baginya yang sepadan dengannya. Dan yang kedua adalah ekologi. Ekologi dalam bahasa Yunani dapat kita ambil dari kata okios yang berarti hanggitan, dan kata logos yang berarti ilmu. Dan dapat disimpulkan bahwa ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan hidup yang dapat memahami interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan mereka. Dan sebagai ayat pendukung dari ekologi, dapat kita kutip dalam Kejadian 1 ayat 26-28 mengenai sifat Allah dalam diri manusia, yakni sebagai penjaga dan mengusulkan adanya yang mendepankan keadilan ekologi. Serta intuisi. Kita harus menolak pandangan bahwa kita berpelukan harus mengorbankan ekologi demi ekonomi, seolah-olah ekonomi lebih daripada ekologi. Sebaliknya, dalam mempertimbangkan situasi ekologi secara global, kita harus mengatakan ekonomilah yang harus melestarikan ekologi. Ayat pendukung dalam ekonomi dan ekologi tertulis dalam Kejadian 1 ayat 31, yaitu maka Allah segala yang dijadikannya
manusia dalam ekologi hancur pasti terancam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana antara hubungan manusia dengan alam. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian manusia serta alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran sehat, yang berakal budi, dan berakhlak. Sedangkan untuk alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, seperti tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling terikat. Seperti pemazmur mengatakan bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tertulis pada ayat Mazmur 24 ayat 1. Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru yang tertulis pada ayat Alkitab Wahyu 21 ayat 1. Sedangkan menurut Kejadian 1 ayat 28, ciptaan terakhir yakni manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas segala seluruh ciptaan Tuhan. Tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga telah dipertegar lewat kehadiran Kristus Yesus. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dengan alam. Secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semua itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan alam. Barang siapa yang merusak alam, maka yang merusak hubungan perjanjian itu. Di samping itu, segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Alam merupakan pemberian Allah untuk manusia untuk memelihara dan dipergunakan yang terdapat pada Kejadian 1. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak berpusat pada manusia atau alam, melainkan berpusat kepada Allah. Berdasarkan pandangan umum maupun pandangan agama Kristen tentang alam semesta lingkungan hidup, maka setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pemahamannya. Setiap pandangan memiliki dasar tanggung jawab etis terhadap kerusakan lingkungan hidup. Sub pokok ketiga, sikap manusia terhadap alam. Sikap manusia terhadap alam terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sikap manusia terhadap alam secara umum, yaitu satu, sikap melebih-lebihkan atau mendewakan alam. Sikap ini terutama tampak dalam masyarakat tradisional atau pejuang ekologi ekstrim yang marak belakangan ini, seperti paradigma ekologi, sebuah gerakan ekologi radikal. Gerakan ideologi ekologi ini ingin hidup selaras dengan alam dalam segala-galanya, di mana sikap ini mengantar pada kosmosentrisme dan kultur yang berlebihan terhadap alam, di mana manusia takut kepada alam dan tidak mempunyai tempat di alam, sehingga sikap ini dapat membuat manusia jatuh dalam irasionalisme. Kedua, sikap merendahkan alam. Alam dilihat sebagai objek semata yang bebas dieksplorasi dan dieksploitasi untuk pemuasan kebutuhan manusia. Alam dijadikan sapi perah bagi manusia. Artinya, pandangan ini tampak dalam mentalitas manusia modern yang melihat dirinya sebagai pusat alam semesta. Ketiga, sikap harmonis dan dialogis, yang merupakan sikap yang melihat alam sebagai saudara, saudari, sahabat, ibu, dan rumah, di mana manusia hidup dan berinteraksi. Alam tetap boleh digunakan untuk keperluan manusia, tetapi tidak berlebihan, melainkan secukupnya. Kenapa? Karena alam adalah bagian dari inti diri manusia. Merusak alam berarti merusak diri manusia. Sikap ini merupakan sikap mencintai sesama ciptaan, seperti mencintai diri kita sendiri. Melukai alam berarti melukai diri kita sendiri. Oleh karena itu, meskipun telat dan tidak bisa mengembalikan alam seperti sedia kala ketika alam tercipta, tetapi dengan membangun sikap berdialog serta menjadikan alam sebagai bagian dari keluarga umat manusia, maka manusia akan lebih bijaksana dalam memanfaatkan alam. Sikap manusia terhadap alam berdasarkan Alkitab. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan bumi. Nah, di manusia dan alam itu mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling mendukung. Terdapat dalam Alkitab, sikap manusia terhadap alam di Mazmur 104 ayat 10-18.
Pandangan teologi seseorang terhadap lingkungan sangat menentukan bagaimana ia berpikir terhadap alam. Dari seluruh materi di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, hubungan antara ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman bahwa kita tidak menatap masyarakat dan alam ini tanpa mengerti dan memeliharanya. Ayat Alkitab pendukungnya adalah Amsal pasal 22 ayat 1, Kejadian pasal 2 ayat 18, Kejadian pasal 1 ayat 26-28, dan Kejadian pasal 1 ayat 31. 2. Manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Ayat Alkitab pendukungnya adalah Mazmur pasal 24 ayat 1, Wahyu pasal 21 ayat 1, Kejadian pasal 1 ayat 28. 3. Sikap manusia terhadap alam secara umum terdiri atas 3, yaitu sikap melebih-lebihkan atau mendewakan alam, sikap merendahkan alam, dan sikap harmonis dan dialogis. Sikap manusia terhadap alam berdasarkan Alkitab tertuang dalam ayat Mazmur pasal 104 ayat 10-18. Saran, kita sebagai manusia dan ciptaan Allah, hendaknya kita harus menjaga dan melestarikan atas semua ciptaannya, karena Tuhan telah mempercayai kita untuk dapat menjaganya, mulai dari hal kecil lama-lama beranjak ke hal yang besar. Dan terlebihnya, kita harus sadar bahwa alam semesta ini adalah tempat di mana kita tinggal dan hidup. Demikianlah presentasi dari kelompok Matius. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.